Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, everyone. And today we are going to discuss about our meeting six. This is in morphology class, and today we are going to discuss about inflectional morphology. Well, I should say that this is not the kind of morphology or what this is just the part of it. Oke, jadi ketika mendengar kata inflectional morphology, maka sebenarnya kita hanya membahas tentang infleksi. So, what is infleksi? Uh, nah, ini katanya kita di dalam mata kuliah morfologi ya, kita itu dituntut untuk memahami bagaimana suatu kata itu bisa terbentuk. Oke, nah di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang word with predictable meaning. Oke, jadi di mana kata-kata tersebut itu tidak harus kita masukkan semuanya karena ke dalam kamus, ke dalam sebuah leksikon. Oke, namun kata-kata itu tetap bisa dimengerti pada kita. Let's track back apa yang kita bahas kemarin kan. Jadi seperti untuk mereka-mereka yang mungkin pendukungnya Pak Jokowi, misalnya kan kita menjadi Jokowis, atau mereka yang lebih ke sisi Pak Prabowo mungkin Prabowoish. Oke, nah jadi mereka adalah kata yes, and the meaning is predicted. Berarti kita tahu kalau ada ending ish berarti merujuk ke arah sana ya, memiliki paham ke sana. Dan non word yang merupakan phrase, oke, sebuah apa itu kata majemuk ya, jadi bukan per kata yang menjadi apa itu, menjadi leksikon atau morfem, namun di mana maknanya tidak bisa kita prediksi seperti piece of cake dan lain-lain. Nah, now today's topic we are going to come back into our main line, the main line of the morphology, and now we are going to discuss about inflection. Nah itu tadi ya, tadi sempat saya bahas, kita anak bahasa memang dituntut atau minimal banyak memahami bahwa banyak kata-kata itu yang mana apa ini terbentuk dari itu. Misalnya kata inflect ya, inflect apakah itu lawan kata dari deflect? Deflect yang artinya memantulkan, berarti inflect artinya apa? Menyerap, seperti itu. Well, now ini sama seperti ketika kita membahas ini jenis layar sentuh di dalam smartphone ya kan. Dulu sebelum perkembangan smartphone seperti ini kan ada dua jenis layar sentuh kan, namanya resistif dan kapasitif. Sementara yang resistif itu yang sangat sulit kita sentuh, jadi harus pakai kuku atau stylus. Atau kapasitif yang seperti sekarang ini. Nah, kan kata resistif, apakah kata resistif itu sendiri kata resist yang punya endingan if, seperti kata apa misalnya, mungkin kata impulsif atau eksklusif. Oke, apakah resistif juga seperti itu? Nah, resistif sendiri tidak memiliki makna, kapasitif pun juga tidak memiliki makna. Sementara untuk di inflection seperti ini kita akan kembali membahas tentang makna. Okay, because we are talking about how a verb can be formed, and now today we will discuss about inflection itself. Let's just go there. What is it about? Yes, so inflection is words that do not have to be listed because they are merely grammatically conditioned variant of a word that is more basic in some sense, which itself may or may not be listed depending on whether is predictable or no. Kita ambil dari pernyataan ini yang pertama ya, dari kalimat awal, yakni infleksi itu adalah kata-kata yang tidak usah kita tulis di dalam kamus karena mereka semua hanyalah berasal dari proses gramatikal. Dalam bahasa Indonesia, mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia Anda pernah ingat adanya afiksasi, reduplikasi, dan juga apa itu, majemukisasi, apa ya, campuran itu ya. Nah, di mana di sini infleksi itu adalah kata-kata yang mereka merupakan hasil dari perubahan gramatikal. However, this grammatical condition they do not change the word type. Oke, jadi ini beda. Please check it out. The next word. Ketika kita mengatakan more basic grammatical, kita lihat dari kata-kata. Kita ambil contoh yang dari modul kita, yakni kata perform, perform, and performance. In these three sentences, you can look at this. This pianist performs in a local hall every week. Maybe the pianist perform blah 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 blah, and you can read by yourself. Nah, dimana di
kalau kita lihat ya, kata perform di sana yang pertama ada S-nya, yang kedua memakai ed, dan yang ketiga merupakan nce. Oke, semuanya memiliki suffix atau imbuhan. Oke, di sana berarti akhiran itu ya. Nah, jika kita melihat contoh 1 dan 2, maka kita setuju bahwa itu semua hanyalah proses gramatikal, yang mana di sana itu adalah terpengaruh dari grammar, tenses atau jenis waktu yang digunakan. Seperti yang pertama itu present tense ya. Saya merasa masih ada banyak ya yang masih miss di bagian ini, menganggap bahwa kata kerja dengan ending s itu berarti kata kerjanya jamak. Oke, mungkin nah itu yang dinamakan the word concept ya. Ini juga termasuk di morfologi kan. Menganggap kalau semua kata yang endingnya s itu berarti jamak. Ya kan? Padahal yang pertama contoh 1 itu berarti memiliki subjek yang dengan kata ganti he, she, it di dalam tenses present tense. Oke, yang mana mereka memakai verb 1 plus s. Sementara yang kedua itu perform menggunakan ed, bukan apa-apa, masih juga kata kerja yang mana itu digunakan dalam past tense atau fi'il madhi ya. Oke, jadi di sana tanpa harus ada keterangan waktu pun, maka kita tahu tenses apa yang digunakan. Berbeda dengan yang namanya yang nomor 3 ini ya, the performance. Di sana apakah itu mereka terpengaruh dari dependent on the grammatical context? Jawabannya tidak, karena the performance itu bukan kata kerja. Memang kata perform, performer, dan performance semuanya berasal dari root morfem yang sama, perform. Namun contoh 1, 2 di sana performnya menggunakan perubahan gramatikal. Sementara yang ketiga itu bukan. Kalau perubahan gramatikal masih di dalam masih berada di dalam satu lingkup, itu namanya infleksi. Sementara kalau di luar lingkup namanya derivation atau derivasi, yang mana akan kita bahas in the next session. Yap, mengapa harus ada seperti itu? Oke, kalau saya jawab ya memang dari dulu seperti itu ya, itu udah aturannya ya. Yes, because that English grammar incorporate a rule about what is called sequence of tenses. Oke, karena tata bahasa dalam bahasa Inggris itu memiliki yang namanya sequence of tenses atau urutan waktu ya. Ya, tenses is a Latin word, the meaning is time. Oke, jadi karena ada urutan waktu tadi, maka perlu adanya perubahan dari kata kerja, yang mana berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa kita. And then we are going to talk about ada yang regular dan irregular inflection. Jadi yang regular samalah seperti verb 1, verb 2, verb 3 juga ada kan, regular sama irregular. Bedanya yang kalau regular verb tentu saja itu hanya di verb. Mereka juga inflection namun hanya verb. Infleksi itu tidak hanya di dalam kata kerja, juga berada di kata lain, kata benda misalnya ya. Oke, contohnya seperti inilah. Chicken dan chickens. Nah, seperti itu kan juga infleksi yang yang satu tunggal, yang satu jamak. Namun tidak harus semuanya itu ditaruh di dalam kamus. Oke, hanya morfem dasarnya saja. Anda sering kan melihat, misalnya Anda melihat ada kata-kata teeth. Oke, terus Anda disuruh lihat tooth, atau mungkin gone atau went, yang beda sekali ya, went. Terus Anda lihat di kamus juga ada tulisan pergi, lihat kata go. Nah, itu disuruh melihat ke morfem dasarnya seperti itu ya. Itu yang regular, berarti yang perubahannya ada tambahan s. Oke. Sementara yang satunya adalah irregular, di mana perubahannya di sini ini. The complete list of such noun is English is not long. You can read by yourself. Oke ya. Memang tidak banyak ya perubahan yang seperti yang irregular, sangat sedikit. Oke, wow. Namun di mana di sini fakta bahwa mereka itu pembentukannya itu sesuatu yang tidak dikatakan bagaimana semuanya itu tadi terbentuk ya, karena as we know that the language is the part of agreement in the past life. Akhirnya. Well, so I think today's talk is about this, something that should we put on dictionary or no. Seperti kemarin ya, kita masih membahas tentang bagaimana kita menjadi morphologist in the future, something like that. And today is about inflection, and insyaallah we continue to derivation. And that's it from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.